Pengertian yang lain kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran suara? Cek. Ada suara? Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Kemudian kita hari ini pertemuan ke-14 terakhir pekan depan pertemuan 15. Pertemuan ini 14 kita akan membahas tentang overlay. Sampai lapis tambah. Overlay lapis tambah. Ini rusak kemudian diperbaiki tambah lapisannya. Dengarkan suara. Ya. Ada kedengaran suara? Bisa didengar? Supaya dalam minggu ini teman-teman sudah bisa aplikasinya sudah bisa untuk cicil untuk jauh kali depan. Masih ingat kan? Jadi kita lanjut pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang overlay. Cek, bisa didengar suara? Dimut semuanya. Jadi ya, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik suara ya. Jadi ini pembahasan tentang perbaikan jalan berkaitan dengan pemeliharaan jalan. Ya, pemeliharaan jalan dan jelaskan di sini. Hal ini merupakan kegiatan berkaitan dengan perbaikan dan perawatan jalan yang diperlukan tentunya dan direncanakan untuk mempertahankan agar kondisi jalan itu bisa berfungsi, bisa tetap berfungsi optimal, bisa melayani lalu lintas, tentunya selama umur rencana yang sudah direncanakan. Nah, di sini dijelaskan beberapa jenis perawatan yang dapat dilakukan, yaitu pemeliharaan secara berkala, ya, waktu tertentu. Perbaikan lakukan diantaranya dengan perencanaan tebal lapis tambah. Nah, inilah overlay ya, perencanaan tebal lapis tambah. Overlay. Ini sudah ada peraturannya dari tahun 2011. Menteri PU nomor 13 tahun 2011. Nah, ini kita bisa baca materinya di program ke-14. Jadi rencana untuk overlay struktur lapis tambah itu ditetapkan paling sedikit 10 ya, 10 tahun, sedikit 10 tahun. Dan semua perkerasan untuk daerah yang tidak dimungkinkan pelapisan ulang, tidak mungkin overlay seperti jalan perkotaan, underpass, ada jembatan juga, jalan jembatan ada jalannya, ada terowongan, terowongan juga ada jalan. Perkerasan yang rusak berat dan perkerasan dengan lanjutan yang lebih tinggi ditinjau dari nilai karakteristik desain overlay itu harus ditambal. Jadi sebelum dilakukan overlay pelapisan ulang, nah dia ditambal dulu. Lapisan ditambal dulu. Ini bisa dilihat di depan mall itu atau depan Masjid Agung itu ditambal dulu yang rusak dikali dengan ukuran tertentu, kemudian ditambal kerasan baru. Setelah itu baru ditambal lagi lapisan ulang ya. Lapis tambah lagi overlay. Lapis tambah namanya overlay. Lapisan ulang. Nah, ini bisa dibaca-baca
penjelasan Bina Marga ini tahun 2017. Halo, ada yang bicara? Jadi ini intinya jalannya rusak, kemudian diperbaiki dan dilakukan lapis tambah overlay. Nah, perkerasan lentur di sini dijelaskan. Ini juga bisa metode untuk menyusun skripsi. Kalau Anda sudah mau menyusun proposal skripsi, nah ini bisa salah satu metodenya, bisa dilihat caranya seperti ini. Jadi di sini misalnya meneliti ada objeknya kerusakan jalan dan lapisan dan solusinya tentunya dengan lapisan tambah. Nah, ini perlu diteliti. Untuk membahas masalah tersebut perlu ada penelitian terkait dengan penelitian sebelumnya. Harus dibaca-baca artikel-artikel penelitian-penelitian, praktek-praktek sebelum kerusakan jalan, tentang kerusakan jalan dan solusinya. Overlay, misalnya solusinya di sini. Nah, di sini bisa kita baca tahun 2005, Saudang, ini namanya Saudang. Dia meneliti dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya konstruksi perkerasan lentur, istilahnya flexible pavement, itu merupakan struktur perkerasan lentur dan dibuat secara berlapis, terdiri dari beberapa elemen perkerasan. Ada lapisan fondasi bawah, ada beberapa lapisan ya. Ada lapisan fondasi bawah, tentunya setelah tanah dasar. Subgrade itu lapisan fondasi bawah, surface course bahasa istilahnya, dan lapisan fondasi, base course. Nah, setelah itu ada lapisan permukaan, disebut surface course. Nah, itu dihampar pada tanah dasar ya. Semuanya dari tanah dasar. Subgrade di tanah dasar di bawah, subgrade di atasnya base course, lapisan fondasi atas, di atasnya lagi ada lapisan subbase course, lapisan fondasi bawah. Dan ini ada lapisan fondasi bawah, subbase course, base course itu fondasi dua-dua, fondasi atas dan fondasi bawah. Nah, kemudian paling atas itu lapisan permukaannya yang kita lewati dengan kendaraan itu, seperti di jalan di kota kita, ke surface paling atas, lapisan atas. Ya, di bawah itu ada beberapa lapisan ya, ada lapisan fondasi atas dan bawah, dan ada tanah dasar. Kemudian penelitian lainnya tahun 99 ini oleh Sukirman, dia meneliti dan hasilnya dia dapatkan bahwasanya perkerasan lentur itu ada beberapa lapisan. Nah, lapisan permukaan, surface, ya, permukaan paling atas. Lapisan fondasi atas, base. Lapis fondasi bawah, subbase. Dan lapis tanah dasar, subgrade. Sama juga ya. Ada surface paling atas, kemudian base, subbase, subgrade. Sama. Yang di atas tadi ya, surface ya juga ada surface course, hanya ditambah course lapisan. Misalnya tambah lapisan surface course, ya. Kemudian base course sama, subbase course, subgrade sama. Nah, konstruksi perkerasan lentur, flexible pavement itu adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai pengikat. Jadi kalau perkerasan kaku, rigid pavement itu semen sebagai pengikat, selain beton dia. Kalau ini perkerasan lentur itu aspal pengikat. Lapisan perkerasannya itu bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas tanah dasar ke tanah dasar. Jadi, satu struktur perkerasan lentur itu terdiri dari beberapa lapisan. Tadi sudah diteliti di atas, di mana setiap lapisan itu akan menerima beban dari lapisan di atasnya. Nah, lapisan itu meneruskan dan menyebarkan beban tersebut sampai ke lapisan di bawahnya. Jadi semakin ke lapis struktur bawah, beban yang ditahan semakin kecil. Nah, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum dari karakteristik tersebut, lapisan bahan biasanya disusun secara menurun berdasarkan daya dukung terhadap beban di atasnya. Jadi lapisan paling atas itu
Ada material dengan daya dukung beban paling besar. Jadi paling atas itu paling besar bebannya. Sampai kali paling bawah makin kecil. Nah, ini diteliti oleh Kuntoro 2014. Ini sebagai informasi awal untuk pembahasan atau mau meneliti misalnya tentang kerusakan jalan, kerusakan struktur jalannya dan solusinya dengan lebih tambah. Perlu dibaca-baca penelitian sebelumnya untuk melakukan penelitian. Penelitian lainnya dibuka lagi, bisa di-download di internet, ada Google Scholar atau Google biasa, tinggal contohnya kerusakan jalan dan overlay lebih tambah, solusinya lebih tambah. Nah, bisa didapatkan situ artikel-artikel yang berkaitan dengan yang kita ingin teliti. Nah, kalau dicari misalnya ada lagi penelitian lainnya tahun 94 oleh Sahin. Ada bisa membaca ini? Ada Siti Nurfadila Emlo. Mau baca? Ya, Pak. Ya, silakan kalau baca. Oh, ada baju. Yang mana, Pak? Sahin. Pergerasan lentur. Ini di bawah Sahin, baris berikutnya. Sahin 94. Ah, ya, Pak. Sahin 1994 menyatakan bahwa salah satu prinsip yang utama dalam sistem perkerasan jalan raya adalah kemampuan untuk menilai keadaan kekuatan perkerasan jalan pada masa kini dan memprediksi kekuatannya pada masa depan. Kekuatan struktur perkerasan jalan dapat diketahui dengan mengukur nilai modulus E dan ketebalan perkerasan setiap lapisannya. Kedua parameter tersebut selain dapat digunakan untuk menentukan kapasitas beban yang dapat dilayani, keduanya juga dapat digunakan untuk pemilihan serta perancangan sistem rehabilitasi yang tepat. Iya, jadi ini penelitiannya Sahin ya. Jadi kalau kita baca penelitian sebelumnya, ini bisa dilihat tentang perkerasan jalan, tentang kekuatan struktur ya. Dan untuk mengukur itu ada modulus E, disingkat T, dan ketebalan perkerasan setiap lapis. Dua variabel menentukan kekuatan struktur dari perkerasan sensor jalan raya. Selanjutnya, setelah kita membaca beberapa penelitian hasilnya, ini ada juga metode Benkelman, metode Benkelman tentang pemeliharaan jalan raya. Ya. Sini ada lanjut, silakan yang mau baca. Hanya Siti Nurfadila ini yang aktif mic-nya. Jadi gantiannya saya lagi yang baca. Ini diteliti oleh Susilo 2017. Dia melakukan penelitian pemeliharaan jalan, tentang pemeliharaan jalan dengan melakukan pengecekan kondisi struktur pada jalan itu dengan alat ya. Alatnya BB, Benkelman Beam. Jadi alatnya ini untuk mengukur lendutan. Jadi jalan itu bisa melendut kalau ada beban di atasnya, ada kendaraan, ada ban. Jadi itu sebenarnya dia melundut, turun ke bawah dia. Setelah berpindah bannya kembali lagi. Itulah sifatnya perkerasan lentur, dia bisa melendut. Dan itu bisa diukur dengan menggunakan alat bengkel beam ini. Nah, misalnya sini beban 11,3 ton, bisa diteliti berapa mili dia turun. Jadi, perkerasan lenturnya, aspalnya itu turun ya, turun berapa mili bisa diukur dengan alat ini. Ini hasil penelitian bisa kita lihat. Analisis perhitungan lapis perkerasan tambah segmen 1 0,62 cm. Wah. Segmen 2 minus 5,5. Segmen 3 minus 4 sampai segmen 8. 8 minus 4 cm. Jadi penurunannya lumayan tinggi. Sampai cm. Nah, iya. Tunggu, mau pakai dulu aneh. Ya. Nah, penelitian berikutnya ini 2016 oleh Wahyudi. Dia
melakukan penelitian di ruas jalan batas kota metro Tunggu dulu, mau sampai dipanggil ibu individu dalam menggunakan metode ini PD T05. Nah, ini bisa dilihat. Dan dia membandingkan ternyata dengan menggunakan metode PD T0525B itu lebih tipis dibandingkan dengan pedoman interim nomor 002 garing P garing BM garing 2011. Jadi hasil analisa hasil penelitian ini menunjukkan biaya di akhir umur rencana pedoman interim nomor 002 garing P garing BM 2021 itu lebih murah dibandingkan menggunakan metode PDT. Ada metode khusus, metodenya berbeda, ada aturannya. Nah, penelitian berikutnya ini ada Prokoso 2016. Ini dia melakukan penelitian juga ruas jalan Kawangan Maron menggunakan metode PCI dan metode lendutan balik. Nah, penelitian tersebut ini dilakukan, nah, tentunya di jalan, dia dapatkan nilai kerusakan jalan. Nah, kerusakan jalan itu berdasarkan metode PCI. Jadi bisa PCI, bisa metode bina marga untuk menentukan kerusakan jalan. Bisa dilihat menggunakan meteran dan kaliper. Jadi kerusakannya bisa diketahui. Ini PCI-nya menggunakan pengurangan nilai corrected kerusakan jalan. Hasil dari penelitiannya itu dia dapatkan itu kerusakan dinominasi alligator crack, retak buaya, retak 2,5%, hatching 1,4% dan traveling 0,3%. Itu kerusakannya. Dan nilai kerja perkerasan terendah pada seksi 12 di titik 14 ya, 14 sangat sebesar 18 sangat lemah, very poor. Sedangkan yang paling bagus kinerja jalannya itu pada seksi 15, titik 15 dengan angka 79, nilainya very good. Ini bisa dipelajari juga bagaimana proses penentuannya. Ini bisa jadi tugas akhir. Ada mahasiswa yang menyusun tugas akhir sekarang ini menggunakan ini. PCI, ada juga menggunakan bina marga. Ini hasil penelitian sebelumnya kerusakan jalan. Di sini juga dia teliti perkiraan umur rencana 10 tahun itu didapatkan kebutuhan tebal overlay 5 cm. Dan setelah 10 tahun ya perlu ditambal lagi perkerasannya sebesar 5 cm. Pada titik 6 ya, pada seksi 6. 4 cm pada seksi 10, titik 10. Jadi ini hasil penelitian. Selanjutnya ini pembuatan perangkat lunak. Ada perangkat lunak aplikasi metode Winkelbeam. Jadi ini sudah diteliti. Kita lihat penelitiannya Gus Malawati 2016. Kita ini membaca-baca artikel sebelum. Ini berkaitan dengan penelitian tentang overlay, ya, kerusakan jalan dan overlay. Nah, ini sudah diteliti, dia buat perangkat lunak aplikasi FBA Excel, Visual Basic dan Excel. Apa tujuannya? Untuk mempermudah, mempercepat saat pengolahan data. Data tinggal masukkan data, angka-angkanya langsung muncul hasilnya. Jadi bisa didapatkan dengan mudah hasil penelitiannya kalau sudah ada aplikasi. Aplikasi perhitungan tentunya dibuat rumusnya di aplikasi itu Visual Basic, Excel, jadi tinggal masukkan angka, muncul datanya, muncul hasil perhitungannya. Nah, dia menggunakan perangkat lunak untuk perencanaan tebal lapis tambah, kekerasan lentur. Ini metodenya, metode lentutan, menggunakan alat Winkelbeam. Nah, jadi dia mengambil data sepanjang 2 km. Ini jalan Bangun Jiwa Bibis dan Jalan Karangjati. Apa hasil penelitiannya? Ya, programnya itu yang dibuat perencanaan program untuk perhitungan perencanaan tebal lapis tambah menggunakan alat Winkelbeam, diberi nama Winkelbeam BM05 UMY. Ya. Ini dia buat. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya,
Jadi saya lanjut. Itu hasil penelitiannya. Dia buat aplikasi, dia namakan Bengkel BIM BM05 UMJ. Ini luar biasa dia buat aplikasi ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi kemudian kita lanjut hasil penelitiannya, ada beberapa hasil penelitiannya. Kemudian posisi penelitian. Nah, tadi hasil-hasil bacaan kita itu, artikel-artikel itu kemudian dimasukkan dalam tabel, ya, masukkan dalam tabel. Masukkan dalam tabel. Dapatkanlah datanya ini. Bisa kita lihat datanya di sini. Perbandingan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, tadi itu ada Susilo 2017, 2018, ada Wahyudi dan seterusnya. Judulnya ada. Jadi kalau kita download artikel itu ada judulnya, artikel. Ya, misalnya perancangan tebal lapis tambah, perkerasan lentur, overlay dengan metode lanjutan balik. Ini studi kasusnya bisa kita lihat ini. Kedua, ruas jalan Imogiri Barat di Jogja. Metodenya lanjutan balik. Pada lanjutan lagi. Kemudian keempat hasilnya, ini hasilnya di bawah. Nah, nanti kita bahas hasil ini dulu. Nanti kita bisa lihat di sini. Ya, Wahyudi, ya, judulnya berbeda ya, analisis perencanaan tabel lapis tambah, mirip-mirip ini. Mirip-mirip cuma argumentasinya berbeda. Meneliti overlay. Ini juga perkerasan lentur metode PCI. Kalau ini kerusakan jalannya dia teliti metode lanjutan untuk perbaikan, ya, perbaikan jalannya. Ini judul, setelah judul studi kasus tempatnya. Ini ada berbeda-beda. Begini kita akan meneliti. Nah, dia membaca artikel-artikel, kemudian dia buat judul untuk penelitian. Judul tugas akhir misalnya. Ini pengembangan perangkat lunak, perencanaan tebal lapis tambah, perkerasan metode tenggelam menggunakan Visual Basic. Dia juga membuat, peneliti ini membuat program juga untuk mempermudah perhitungan lapis tambah. Ya. Perencanaan tebal lapis tambah. Tempatnya juga ini sesuaikan dalam meneliti, ya, membuat penelitian tugas akhir misalnya sesuai dengan tempat di mana diteliti, misalnya di kampungnya, di kota mana tempat yang diteliti ditulis. Dan metode penelitian, nah ini metodenya. Nah, kemudian dari sini kita baca dan kita ambil copy paste. Metodenya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi amati ini dibaca, ditiru, nah, di copy paste saja. Bengkel B misalnya, dan di edit. Nah, bengkel B, nah, di edit. Kan? Jadi berbeda dia. Menggunakan Visual Basic, Sinamarga dan menggunakan Visual Basic tadi. Jadi berbeda dengan metode sebelumnya. Ini contoh kita kalau mau nyusun penelitian untuk tugas akhir. Bisa dapatkan penelitian yang khas ya sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil penelitian sebelumnya. 2017 Susilo ini diteliti analisis perhitungan lapis perkerasan tambah. Ini hasil penelitiannya segmen 1,6 dan seterusnya. Sampai segmen 8 ya. Sampai 4,056. Maka jalan yang diteliti ini belum memerlukan perkerasan overlay. Ternyata kesimpulan belum perlu lapis tambah. Yang kedua ini 2016 Wahyudi diteliti desain menggunakan metode PDT 2005B. Nah, ini overlay juga, tebal lapis tambah, lebih tipis dibandingkan yang pedoman internet nomor 02 2011. Hasil menunjukkan bahwa biaya di akhir umur rencana metode PDT 2005 itu lebih murah dibanding nomor 2 tahun 2011. Kalau Prakoso ini 2018 hasil penelitiannya ini kan berbeda-beda. Ya, dapatkan kerusakan jalan
teliti kerusakan jalan didapatkanlah dinominasi oleh kerusakan alligator crack. Wah, dikit lagi habis waktu. Jadi ini hasil penelitiannya bisa dibaca-baca ya. Terus Malawati juga ini dia buat apa namanya penelitian. Nah ini habis tambah didapatkan dari perhitungan ini saya dapatkan ya, hasil perhitungannya, hasil penelitiannya. Kondisi jalan baik 4,8 cm, kondisi jalan buruk 16,9 cm. Ya, hitung manual juga. Yang buruk ini hitungan manual 4,8 cm dan 16,31 cm. Dia bandingkan hasil perhitungannya menggunakan BPM 05 ini aplikasi yang dia buat dengan manual ya, itu cuma 0,3% ya. 4,874, 4,86, 16,3, 16 itu sedikit. Ada perbedaannya sedikit ya, 3%. Ini perbandingan antara aplikasi dia buat, aplikasi program dengan hitungan manual. Nah, di sini kemudian hasil penelitian sudah ada judul, kemudian diambil data, datanya dianalisis, maka disinilah penelitian kita. Kalau mau buat penelitian yang baru, tugas akhir misalnya, hasil penelitiannya akan didapatkannya tentunya akan berbeda, akan mirip tapi kita bisa buat sesuatu yang baru. Dari sisi argumentasinya akan berbeda misalnya. Ini halaman terakhir. Sudah. Tadi bisa kita lihat ini perbedaan penelitian atau tugas akhir. Nah, akan dibuat tugas akhir yang akan dibuat itu dengan penelitian terdahulu. Apa perbedaannya? Ini ada 3. Susilo 2017, Prakoso 2018, dan 2016 Mulawati. Penelitiannya Bangkel BIM. Ya, Bangkel BIM. Penulis menggunakan metode Bangkel BIM berdasarkan manual Bina Marga. Kalau sebelum Bangkel BIM-nya PDT 05 2005, ini penulis akan menggunakan Bina Marga 2017. Dan data diambil ruas jalan Sampan Sengurang. Berbeda ya, berbeda tempat yang diteliti. Kemudian yang ketiga ini kalau 2006 Gus Melawati aplikasinya VBA Excel pembuatan perangkat lunak. Penulis tugas akhir dia menyusun ini akan membuat program komputer juga Visual Basic 6 menggunakan Visual Basic 6. Nah ini perbedaannya. Jadi demikian kita membahas tentang kuliah kita hari ini. Yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dalam menyusun tugas akhir ya ke depan. Jadi, waktu kita kuliah ini zoomnya terbatas, tinggal berapa menit lagi? 6 menit lagi selesai. Ya, untuk menambah ilmunya bisa dibaca artikel-artikelnya di samping materi classroom ada juga artikel tentang overlay. Ya, jadi saya tambahan ada bertanya? Pak, suaranya Pak putus-putus. Oh, putus-putus ya. Bisa terdengar atau masih putus-putus? Sudah jelas. Oh, kurang tahu kenapa terputus-putus. Dari tadi awalnya terputus-putus. Kalau Iya selama Pak, sabun jaringan yang yang lalot. Oh iya, jaringan. Iya, jadi kita cukupkan dulu. Tidak ada yang bertanya. Saya akhirnya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.